Penerbangan yang tenang di malam hari tiba-tiba mencekam ketika jet tempur mengintai perjalanannya. Inilah penerbangan Korean Airlines 007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Aku Tamara Delv dan di video kali ini aku akan membahas tentang penerbangan Korean Airlines 007. Tim investigasi membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan follow Instagram aku @tamaradelv. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke data tentang pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional di tahun 1993. Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan Korean Airlines 007 adalah Boeing 747-230B yang dikirim atau disewa oleh Korean Airlines di tahun 1979. Kapten yang bertugas dalam penerbangan ini adalah Kapten Chung Byung-in. Ia bekerja di Korean Airlines sekitar 11 tahun dan sebelumnya ia bergabung dengan Angkatan Udara Korea Selatan sekitar 10 tahun. Ada seorang first officer dan juga flight engineer di dalam penerbangan itu. Namun di laporan yang dikeluarkan tahun 1993 tidak ada data lengkap mengenai keduanya. Di dalam penerbangan Korean Airlines 007 terdapat 269 total penumpang yang terdiri dari 240 penumpang, 23 orang kru, dan ada 6 orang kru maskapai yang ikut di dalam penerbangan tersebut. Kita akan langsung masuk ke kronologi. Pada tanggal 31 Agustus 1983, Korean Airlines dengan nomor penerbangan KAL 007 terbang dengan menggunakan Boeing 747 dan terjadwal akan terbang dengan rute New York Anchorage menuju ke Seoul. Pesawat ini take off dari New York pada pukul 4:05 UTC dan tiba di Anchorage, Alaska pada pukul 11:30 UTC. Disebutkan melalui keterangan banyak pihak bahwa penerbangan sebelumnya lancar dan normal. Bahkan semua sistem navigasi di pesawat bekerja dengan normal. Pesawat ini dijadwalkan take off dari Anchorage pada pukul 12:20 UTC dan estimasi perjalanan menuju ke Korea sekitar 8 jam 20 menit. Sehingga pesawat ini diperkirakan akan tiba di Korea pada pukul 6 pagi waktu setempat. Dalam rutenya, pesawat ini akan melewati kepulauan Aleutiia dan juga Laut Bering tanpa memasuki wilayah Uni Soviet. Meskipun salah satu titik waypointnya berada di dekat Uni Soviet. Alasan penerbangan dari Amerika Serikat tidak pernah memasuki kawasan udara Uni Soviet dikarenakan adanya ketegangan dari kedua negara ini akibat krisis rudal Kuba di tahun 1962. Maka sejak saat itu, perang dingin antara kedua negara itu terus berlangsung. Kita kembali ke penerbangan 007. Setelah pesawat ini take off, pesawat terus naik hingga ke ketinggian 31.000 kaki. Pada pukul 16:06 UTC, pesawat ini meminta kepada petugas menara kontrol untuk naik ke ketinggian 33.000 kaki dan izin itu diberikan. Pada pukul 18:15 UTC, pesawat ini meminta lagi untuk naik ke ketinggian 35.000 kaki dan diizinkan oleh petugas menara kontrol. 8 menit setelahnya, pesawat ini sudah berada di ketinggian 35.000 kaki. Namun pada pukul 18:27 UTC atau hanya 4 menit kemudian, tiba-tiba saja kru 007 menghubungi petugas menara kontrol dan mengatakan bahwa telah terjadi dekompresi di dalam pesawat. Pesawat terus turun dengan sangat cepat. Kemudian laporan dari kru 007 ini tidak dapat dimengerti karena suaranya berisik, sinyalnya lemah, sehingga pada saat itu petugas menara kontrol tidak jelas apa yang dibicarakan oleh kru 007. Sekitar 15 menit petugas menara kontrol Tokyo mencoba untuk menghubungi penerbangan 007 namun tidak ada respon. Sehingga kemudian petugas meminta salah satu penerbangan yang jaraknya tidak jauh, yaitu penerbangan Korean 015. Pada saat itu semua kontak yang dilakukan kepada penerbangan 007 gagal. Petugas menara kontrol Tokyo kemudian melaporkan kepada petugas radar Jepang dan juga Korea bahwa ia telah kehilangan kontak dengan Korean Airlines 007. Hilangnya kontak itu terjadi pada tanggal 1 September 1983, tepatnya di tengah malam. Berita mengenai hilangnya penerbangan Korean Airlines 007 ini menyebar ke seluruh dunia. Bahkan semua orang menunggu kabar selanjutnya, apa yang sebenarnya terjadi dengan penerbangan ini. Namun ada sebuah kabar yang dibawa oleh militer Amerika Serikat bahwa pada saat malam kecelakaan, pada saat itu militer Amerika sedang mengontrol transmisi milik Uni Soviet dan mengetahui dengan persis bahwa pesawat Korean Airlines 007 ini ditembak jatuh oleh
Uni Soviet. Banyak pihak yang menduga tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Amerika Serikat kepada Uni Soviet atas latar belakang perang dingin di antara kedua negara ini. Namun yang dilakukan oleh pejabat Uni Soviet adalah menyangkal semua tuduhan dari militer Amerika Serikat. Setelah tidak mengakui bahwa telah menembak jatuh Korean Airlines 007. Selang beberapa waktu kemudian, pemerintah Uni Soviet mengakui bahwa memang telah menembak jatuh Korean Airlines 007. Mereka menganggap apa yang telah dilakukan adalah hal yang benar karena Korean Airlines 007 terbang dalam misi mata-mata. Uni Soviet mengklaim bahwa Korean Airlines 007 sengaja masuk ke wilayah Uni Soviet untuk memata-matai. Faktanya, ini adalah penerbangan sipil terjadwal yang dilakukan oleh Korean Airlines. Insiden ini menambah ketegangan di dunia politik. Untuk menekan ketegangan dunia politik, maka kemudian PBB meminta salah satu organisasi penerbangan sipil internasional untuk menyelidiki kasus ini karena PBB khawatir adanya ketegangan ini berpengaruh pada senjata nuklir. ICAO dipilih untuk menjadi tim investigasi yang netral untuk semua pihak. Mulai saat itu, ICAO berada di bawah tekanan untuk segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam penerbangan Korean Airlines 007. Investigasi terus dilakukan. Ada salah seorang saksi yang merupakan nelayan Jepang. Pada saat itu ia memberikan keterangan kepada pihak Angkatan Laut Jepang. Di saat kecelakaan itu terjadi, ia sedang berada di haluan kapalnya. Tiba-tiba saja mendengar bunyi pesawat yang sangat keras. Ia menduga bahwa pesawat ini terbang dalam ketinggian yang rendah. Namun setelah itu tidak berapa lama ia melihat ada percikan api di dekat mercusuar. 10-15 menit kemudian ia mencium adanya bau bahan bakar. Namun lama-kelamaan setelah itu hilang. Tidak selang berapa lama ia melihat kapal-kapal dari Uni Soviet sedang berpatroli. Keterangan ini dicantumkan dalam laporan ICAO di tahun 1993. Tiga negara, Amerika Serikat, Jepang dan juga Korea mulai mencari keberadaan black box, namun tidak juga ditemukan. Maka Amerika Serikat pada saat itu mulai melontarkan tuduhan-tuduhan keji kepada Uni Soviet dan mengatakan bahwa pihak Uni Soviet sengaja mempersulit untuk pencarian black box, atau mungkin sebenarnya black box ini sudah diamankan oleh Uni Soviet dan kemudian dihancurkan. Tim penyelidik mulai mencari keterangan mengenai rute yang digunakan oleh penerbangan 007 kepada petugas menara kontrol Tokyo. Pada saat itu dikatakan bahwa tidak ada laporan yang aneh dari kru 007. Hanya saja karena berada di luar jangkauan petugas menara kontrol, maka petugas menara kontrol hanya bisa memverifikasi keberadaan pesawat dari perkataan sang pilot. Saat tim investigasi fokus dengan rute penerbangan Korean Airlines 007, berita yang luar biasa dibawa oleh militer Amerika. Pada saat itu mereka menyebutkan saat sedang melakukan pemeriksaan terhadap radar militer, mereka mengetahui bahwa Korean Airlines 007 ini terbang tapi tidak sesuai dengan rute penerbangannya. Pesawat ini terus terbang ke arah utara dan melenceng 560 km dan terus terbang menuju ke area yang terlarang dan sangat dijaga dengan ketat, yaitu wilayah udara Uni Soviet. Karena ada laporan bahwa pesawat ini melenceng dari rute yang seharusnya, maka kemudian tim investigasi mulai menyelidiki INS atau Inertial Navigation System di pesawat Boeing 747. Mengutip dari Air Crash Investigation, INS ini sendiri adalah sistem navigasi pesawat yang cara kerjanya adalah dengan memasukkan waypoint atau koordinat yang akan dilalui oleh pesawat. Seharusnya penerbangan 007 ini mengikuti sistem navigasi tersebut. Tim investigasi mulai menyelidiki percakapan antara kru 007 dengan petugas menara kontrol Anchorage. Diketahui setelah terbang meninggalkan Anchorage, pesawat ini mengikuti flight path-nya menuju ke Pasifik. Namun ternyata diketahui bahwa pesawat ini tidak pernah sampai di waypoint pertamanya. Penyelidikan tanpa black box benar-benar menyulitkan tim investigasi. Namun ketika itu Amerika Serikat dan Boeing menawarkan simulasi penerbangan yang hampir sama dengan penerbangan 007 kepada tim investigasi. Setelah melakukan simulasi dan juga penyelidikan yang panjang, awalnya tim investigasi menduga mungkin saja kru penerbangan 007 ini salah memasukkan koordinat atau bahkan salah menggunakan
menggunakan mode heading. Black box dinyatakan hilang setelah kecelakaan ini. Kemudian hanya beberapa bulan setelahnya ditemukan jenazah-jenazah di daerah laut Jepang yang diidentifikasi sebagai penumpang dari Korean Airlines 007. Barang-barang pribadi milik penumpang dan puing-puing pesawat juga ditemukan dalam keadaan hancur. Maka tim investigasi menduga bahwa pesawat ini benar-benar hancur berkeping-keping. Bahkan dapat dipastikan 269 orang penumpang di dalamnya meninggal dunia. Desember 1983, kesimpulan insiden penerbangan dirilis oleh ICAO. Padahal bukti dari hasil investigasi kurang kuat. Laporan itu menyimpulkan bahwa penerbangan 007 masuk ke wilayah Uni Soviet secara tidak sengaja karena kesalahan pilot dalam sistem navigasi. Hanya itu. Dan itu pula yang membuat seluruh keluarga korban menjadi sangat kecewa dan tidak mempercayai hasil investigasi. Hampir 10 tahun kemudian setelah Uni Soviet pecah, muncullah era keterbukaan di Rusia dan pemerintah Rusia mengatakan bahwa sebenarnya mereka telah menyimpan black box milik Korean Airlines 007. Setelah mengetahui hal itu, kemudian penyelidikan baru dimulai. Kali ini tim investigasi memulai penyelidikannya di Perancis. Penyelidikan yang pertama kali harus dilakukan oleh tim investigasi adalah mengetahui secara pasti apakah black box yang dikirimkan oleh Rusia adalah benar black box milik penerbangan 007. Karena pada saat itu banyak sekali pihak yang menuduh black box yang dikirimkan oleh Rusia adalah black box yang palsu. Mungkin saja black box ini telah rusak sebelumnya. Setelah melakukan penyelidikan yang panjang, tim investigasi dapat membuktikan bahwa black box yang dikirim oleh Rusia adalah black box asli. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa ada kerusakan di black box. Dan pada momen inilah tim investigasi tidak dapat menentukan apakah kerusakan di black box ini terjadi karena dampak kecelakaan atau memang sudah rusak ketika zaman Uni Soviet. Setelah CVR dipulihkan, ternyata tim investigasi tidak menemukan percakapan yang penting awalnya. Namun setelah itu mereka menemukan bukti bahwa setelah pesawat ini take off dari Anchorage, ternyata kru penerbangan tidak pernah mengaktifkan sistem navigasi di pesawat. Ini merupakan hal yang aneh karena merupakan hal dasar dalam sebuah penerbangan yang dilewatkan oleh kru 007. Tim investigasi menyimpulkan bahwa INS di pesawat berfungsi dengan baik dan membuat rute yang benar, tapi kru tidak menyadari kesalahan rute karena pesawat ini mengikuti kompas bukan waypoint. Tim investigasi kemudian menggabungkan data dari CVR dan FDR penerbangan 007 dengan transmisi milik Uni Soviet dan kemudian mendapatkan gambaran mengenai kesalahan apa yang terjadi pada penerbangan di tanggal 1 September 1983. Saat penerbangan 007, pilot yakin ada di rute yang benar, namun ternyata pesawat memasuki wilayah udara Uni Soviet dan militer Uni Soviet langsung mengirimkan jet tempur. Misil darat juga mencoba untuk mencegat pesawat ini, namun gagal mengunci target karena ketinggian pesawat ini berada di luar jangkauan. Uni Soviet kemudian mengirimkan jet tempur Sukhoi Su-15 dan MiG-23. Karena semakin dalam pesawat ini terbang memasuki wilayah udara Uni Soviet, maka di sanalah kemudian jet tempur Uni Soviet menembak jatuh pesawat Korean Airlines 007. Dan kita kembali ke kronologi. Dari laporan ICAO diketahui bahwa pada saat pesawat ini sedang terbang normal pada ketinggian 35.000 kaki, tiba-tiba saja pesawat ini masuk ke wilayah udara Uni Soviet dan tanpa disadari pesawat ini telah diintai oleh jet tempur milik Uni Soviet. Hanya sesaat setelah itu pesawat ini dihantam oleh 1 hingga 2 misil dari Su-15. Salah satu dari kedua misil ini mengenai bagian ekor pesawat. Terjadi dekompresi setelah 11 detik awal hantaman. Kemudian pesawat masih tetap berusaha untuk terbang. Namun 1 menit 40 detik setelahnya CVR berhenti merekam. Dan pesawat ini masih tetap bertahan selama kurang lebih 9 menit dari hantaman pertama. Sebelum akhirnya pesawat ini jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan berputar dan akhirnya masuk dan tenggelam ke laut Jepang. Dari keterangan ICAO juga diketahui bahwa misil ini melesat dari Su-15 dengan kecepatan 2
2000 km per jam, kemudian menghantam bagian ekor pesawat sehingga merusak seluruh kontrol pesawat. Gennady Osipovich adalah pilot Sukhoi Su-15 yang menembak jatuh penerbangan 007. Ia menceritakan kisahnya pada saat ia mengetahui 007 ini mulai masuk ke wilayah udara Uni Soviet, ia mulai mengintai. Awalnya ia curiga pesawat apa ini karena ia melihat ada 2 jendela di atas dan di bawahnya. Pada saat itu ia berpikir mungkinkah ini pesawat militer ataukah pesawat kargo. Namun ia juga berpikir bahwa pesawat pengintai bisa saja dibuat seperti itu. Dari keterangan pilot jet tempur diketahui bahwa sebenarnya pilot ini berusaha untuk menghubungi pilot 007 namun tetap tidak ada respon. Saat itu ia ingin memberitahu bahwa 007 berada di kawasan udara yang terlarang. Setelah itu ia berusaha untuk menembakkan flare guna memberitahu pilot 007 bahwa ada sesuatu hal yang terjadi, bahwa ia telah salah memasuki jalur penerbangan. Namun tetap saja tidak ada respon dari pilot 007 dan ia telah kehabisan waktu. Ketika komandan memerintahkan untuk menjatuhkan pesawat, maka ia kemudian menembakkan misil dan menjatuhkan pesawat tersebut. Setelah terjadinya insiden penerbangan Korean Airlines 007, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh ICAO. Di antaranya adalah untuk memperbaiki sistem INS dan juga untuk memastikan seluruh penerbangan dari Amerika menggunakan sistem INS yang tepat. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Itulah informasi tentang penerbangan Korean Airlines 007. Hai halo Delvers, aku bakal bacain 3 komen dari video terakhir ya. Yang pertama aku bacain adalah dari Bonaboni Andeca Andeci. Dia nanyain, Kak, lagu yang biasanya dipakai, background yang biasanya dipakai itu apa sih? Jangankan kamu Bonaboni, aku aja nggak tahu. Jadi kan banyak yang nanyain itu dan aku tanyalah ke editornya, apa sih sebenarnya backgroundnya? Karena banyak yang nanyain, boro-boro dikasih tahu. Dia bilang itu sih rahasia editor, katanya begitu. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu. Jadi mungkin hubungi langsung aja editor aku ya. Yang kedua adalah dari Zikri Abdul. Kak, aku pernah naik Airbus A380 Emirates. Aku di kelas ekonomi. Sensasinya kalau untuk ekonomi tempatnya nyaman dan luas. Space-nya buat kaki lumayan gede dan pertama kali aku naik aku senengnya kebangetan karena gedenya luar biasa gede. Aku ngiri banget sama kamu Zikir Abdul. Aku pengen banget naik A380. Doain ya, mudah-mudahan nyesel kamu. Dan yang terakhir adalah dari SND Cengel, aku nggak tahu bacanya. Kak Tamara pakai kacamata hitam dong biar tambah manis. Bener ya, manis ya. Nih, aku buktiin ya. Buat kamu nih aku pakai. Nih, dan kita akan closing video ini dengan menggunakan kacamata hitam. Udah ya, biar kamu nggak ngiler. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Komen-komen juga di bawah sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah, lepas nggak pede. Maka kemudian Amerika Serikat mulai melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Uni Soviet bahwa cutapatatai tai tai